Sebelumnya, kasus hilangnya dua gadis cantik, Morgan Harrington dan Hannah Graham. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jamur Story. Di video kali ini, kita akan melanjutkan atau lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya yang akan saya part terakhir ini, yang pastinya akan mengungkap semua kasus ini. Mengingat di video kemarin kita menyaksikan beberapa tayangan yang cukup bikin penasaran. Akan tetapi, bagi kalian yang baru bergabung dan belum tahu tentang kasus ini, alangkah baiknya kalian nonton sesuai part sebelumnya yang sudah saya sediakan di deskripsi. Hal ini guna bagi kalian agar bisa lebih mengerti alur kasus yang dibawakan kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selamat menonton. Pada tanggal 24 September tahun 2014, polisi berhasil menemukan Matthew dan akhirnya menangkap di pantai Galveston, Texas. Di lokasi tersebut, Matthew telah mendirikan sebuah tenda. Kepada pihak berwajib, Matthew mengaku bahwa ia memang bersama Hannah pada malam itu. Meski tidak mengenalnya, ia menyatakan bahwa dirinya memanfaatkan keadaan Hannah yang sedang mabuk, mendekatinya, dan mengajak gadis tersebut ikut dengannya. Menurut pengakuan Matthew, setelah mereka meninggalkan restoran, ia berpisah dengan Hannah dan tidak mengetahui kemana gadis itu pergi. Mendengar pengakuan Matthew, polisi tidak mempercayainya. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2014, tubuh Hannah ditemukan di belakang rumah kosong di Albemarle Country. Dari otopsi terlihat bahwa Hannah mengalami beberapa patah tulang, termasuk di hidungnya. Seperti Morgan, Hannah juga mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual sebelum akhirnya meninggal. Polisi juga percaya bahwa Hannah dan Morgan mencoba melawan saat Matthew menyerang mereka. Selain itu, polisi mengungkapkan bahwa Hannah dan Morgan ditemukan tanpa pakaian dan barang-barang yang mereka kenakan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi, kecuali kaos milik Morgan yang terdapat bulu anjing. Polisi percaya bahwa bulu tersebut berasal dari peliharaan Matthew. Menurut pihak kepolisian, Hannah dicekik hingga meninggal. Pada hari Selasa, 21 Oktober, bukti-bukti yang terkumpul membuat Matthew tidak bisa lagi mengelak. Matthew akhirnya mengakui bahwa kronologi pembunuhan tersebut sesuai dengan temuan polisi. Hannah awalnya diculik, diserang, dan diperkaos sebelum akhirnya dibunuh dan jasadnya dibuang di lokasi ia ditemukan. Saksi-saksi melaporkan bahwa mereka melihat Matthew di sebuah rumah kosong antara pukul 6.30 dan 7.30 sehari setelah Hannah menghilang. Selain itu, Matthew menunjukkan perilaku aneh, seperti jarang keluar dari apartemennya dan tidak menanggapi panggilan telepon. Rahangnya bengkak, mengeluh sakit gigi.
Matthew juga akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Morgan dan tindak kekerasan seksual yang ia lakukan di Perfect City pada tahun 2005. Di sini diketahui juga bagaimana kronologi kasus Morgan. 5 tahun yang lalu, Matthew yang bekerja sebagai sopir taksi sedang mengemudi di sekitar area konser ketika Morgan menyetop taksinya. Di tengah perjalanan, Morgan memberitahu bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk membayar tarif taksi. Mendengar hal itu, bukannya membantu, Matthew malah meminta Morgan untuk melayaninya sebagai ganti pembayaran. Tentu saja, Morgan menolak permintaan tersebut dan meminta untuk diturunkan di pinggir jalan saja. Namun, Matthew malah terus mengendarai taksi dengan kecepatan tinggi. Pernyataan ini dikuatkan oleh seorang petugas operator taksi di perusahaan tempat Matthew bekerja. Menurutnya, pada malam ketika Morgan menghilang, Matthew sedang bertugas dan sulit dihubungi. Pada bulan Oktober tahun 2016, hakim memvonis Matthew dengan 3 kali hukuman seumur hidup atas kasus Morgan dan Hannah. Selain itu, Matthew juga divonis dengan hukuman percobaan pembunuhan dalam kasus Perfect City pada tahun 2005. Setelah putusan tersebut, Ibu Morgan mengikat pita hijau di jembatan Kopili, tempat terakhir Morgan terlihat, sebagai penghormatan kepada anaknya. Foto Morgan dan Hannah kemudian ditempatkan di jembatan tersebut sebagai kenang-kenangan untuk para gadis tersebut. Setelah peristiwa tersebut, kedua orang tua Morgan mendirikan sebuah organisasi bernama Help Save the Next Girl. Organisasi ini didirikan sebagai upaya nasional untuk menghormati Morgan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran perempuan dan gadis-gadis muda terhadap bahaya predator. Mereka juga berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam kampus-kampus dan forum-forum pencegahan kekerasan di seluruh negeri. Pada tahun 2020, informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan Matthew, yang saat itu berusia 38 tahun, mengungkapkan bahwa dia didiagnosa menderita penyakit kanker usus besar stadium 4. Matthew telah menjalani perawatan medis, dan dia juga dipindahkan ke sebuah penjara yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai. I have cancer. I don't know, how long. You understand what I'm saying? Jesse, did you just say that you have cancer? Yeah. Sungguh tragis mendengar tragedi yang menimpa Morgan dan Hannah. Semoga kekuatan dan ketabahan menyertai keluarga mereka dalam menghadapi masa sulit ini. Kasus ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin mengancam, serta pentingnya untuk tidak mengabaikan tanda-tanda yang mencurigakan atau perilaku yang tidak wajar dari orang di sekitar kita. Selain itu, kasus ini juga mengajarkan tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap keselamatan dan kedamaian bersama. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Dan kita tutup di part terakhir ini bahwa kasusnya telah selesai. Sampai ketemu lagi di kasus-kasus berikutnya. Bye-bye. Kritik dan saran sangat membantu.